Selamat pagi bagi warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-108 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita hari ini, mari kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 51 ayat 50. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Kamu yang terluput dari pedang, pergilah. Janganlah berdiri saja. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam ingatanmu. You who have escaped the sword, go. Do not delay. Remember the Lord in a far away land. Think about Jerusalem. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, keajaiban kasih dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Keajaiban kasih dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca kata-kata bijak dari Nabi Yeremia, kita dipanggil untuk merenungkan keajaiban kasih dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam keadaan yang mungkin kelam dan penuh keputusasaan, kita bisa menemukan sukacita dan harapan dalam keselamatan yang diberikan Tuhan. Kata kamu yang terluput dari pedang, pergilah, jangan berdiri saja. Pesan ini menjadi memanggil kita untuk tidak hanya bersyukur atas keselamatan yang kita peroleh, tetapi juga untuk bertindak. Jadi kalau kita sudah selamat, jangan berdiri saja di situ, tapi pergilah, artinya bertindaklah. Kita tidak boleh diam saja dalam kenyamanan keselamatan kita sendiri, melainkan kita harus siap untuk melangkah, bertindak, dan melayani sesama sebagai tanggapan atas kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Frasa ingatlah dari jauh kepada Tuhan, artinya dalam kesibukan dan tantangan kehidupan sehari-hari, mudah bagi kita sebenarnya melupakan Tuhan. Namun teks hari ini mengingat kita, memanggil kita untuk senantiasa mengarahkan pikiran, mengarahkan hati dan perbuatan kita kepada Tuhan. Artinya kita dipanggil dari jauh untuk mengingat kasih setia Tuhan. Dalam mengingat itu berarti kita dalam ingatan Tuhan dan kita dalam kasih karunia Tuhan. Kita mengingat Tuhan dan Tuhan akan mengingat kita. Itu yang kita lihat dari teks ini. Jadi dalam ingatan akan Tuhan, kita menemukan kekuatan, hikmat, dan kedamaian yang kita butuhkan untuk melangkah menuju dalam iman. Kemudian frasa biarlah Yerusalem timbul lagi dalam ingatanmu. Biarlah Yerusalem timbul lagi dalam ingatanmu. Yerusalem sebagai simbol kekudusan dan harapan mengingatkan kita akan janji-janji Allah yang belum terlaksana dan akan pemulihan yang masih akan datang. Jadi dalam mengingat Yerusalem, kita diingatkan akan panggilan kita untuk mendoakan dan bekerja bagi kedamaian dan keadilan di dunia ini. Jadi kalau kita mengingat Yerusalem, kita sedang berdoa untuk kedamaian dunia ini. Dalam nas hari ini, Yeremia menyampaikan
kepada orang yang berhasil lolos dari kehancuran Yerusalem. Pesannya adalah agar mereka tidak diam saja atau merasa aman hanya karena telah terhindar dari pedang. Tetapi sebaliknya, mereka diminta untuk pergi mengingat Tuhan, menjaga Yerusalem dalam ingatan mereka. Dengan mengingat Tuhan untuk tetap menjaga Yerusalem, orang-orang yang tersisa diharapkan tetap berpegang pada iman dan ketaatan kepada Allah. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyeratkan beberapa hal untuk direnungkan. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi orang yang sudah lolos dari pedang, kematian, kehancuran, Tuhan selamatkan, maka tanggung jawab kita pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Orang-orang yang terhindar dari kehancuran memiliki alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun keselamatan mereka juga membawa tanggung jawab. Kalau kita sudah diselamatkan, sudah lolos, berarti kita punya tanggung jawab untuk apa? Pergi melakukan sesuatu, melayani sesama, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Artinya menggunakan kesempatan kita untuk mengingat Tuhan dan menghidupi mereka yang membutuhkan tindakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merenungkan kedaulatan Allah. Merenungkan kedaulatan Allah berarti dalam situasi kehancuran dan keselamatan yang tidak terduga, orang-orang tersebut diingatkan untuk memerhatikan peran Allah dalam hidup mereka. Kita tertolong, tidak terduga pertolongan Allah datang, maka sewajarnya kita merenungkan kedaulatan Allah. Pengalaman kita yang terluput dari malapetaka menunjukkan kedaulatan Allah. Allah lah yang membuat kita luput dari mara bahaya. Itulah kedaulatan Allah yang kita terima. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus berkomitmen mengingat Yerusalem. Mengingat Yerusalem berarti mengingat Tuhan yang memanggil kita untuk membarui komitmen kita untuk melakukan perdamaian, melakukan tindakan untuk sebagai bukti keselamatan kita. Ini adalah panggilan untuk hidup yang lebih konsisten, membarui hidup kita dengan ajaran dan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menghindari kita dari malapetaka, yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Yang kedua, kita harus merenungkan kedaulatan Allah. Tuhan meloloskan kita karena Tuhan berdaulat, memberi kita keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, kita harus berkomitmen mengingat Yerusalem. Mengingat Yerusalem berarti kita mengingat Tuhan, sehingga kita membarui kehidupan kita hari demi hari. Karena itu dengan renungan hari ini, kita dipanggil untuk bersyukur atas nama Tuhan, atas rahmat Tuhan yang memperkuat iman dan komitmen kita, dan memelihara harapan akan pemulihan dan pemugaran spiritual kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini telah mengajar kami bahwa Tuhan telah memberi keajaiban kasih dan perlindungan-Mu bagi kami. Karenanya mampukan kami untuk bersyukur selalu dalam kehidupan kami. Kami harus merenungkan kedaulatan Tuhan, dan kami harus berkomitmen untuk mengingat Yerusalem. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Horas, 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 horas.